Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sering menimbulkan perdebatan, bahkan di antara gereja-gereja yang sama-sama mengasihi Tuhan, yaitu apakah gereja akan diangkat sebelum masa kesusahan besar, dan benarkah Yesus akan datang dalam 2 tahap. Pertanyaan ini tidak hanya menyentuh teologi akhir zaman, tapi juga menyentuh dasar iman kita. Apakah pengharapan kita adalah untuk terhindar dari penderitaan, atau untuk setia sampai akhir, sekalipun harus melewati penderitaan itu? Mari kita lihat apa yang sebenarnya dikatakan oleh firman Tuhan. Dalam sejarah gereja, ada berbagai pandangan tentang kedatangan Kristus kedua kali. Kalangan Pentakosta umumnya menganut pandangan premilenium dispensasional, yakni bahwa Yesus akan datang 2 kali dalam 2 tahap. Pertama, untuk mengangkat gerejanya sebelum masa kesusahan besar, dan kedua, datang bersama orang kudusnya untuk memerintah 1000 tahun di bumi. Pandangan ini dikenal sebagai pretribulasi. Gereja diangkat sebelum masa penderitaan 7 tahun. Namun sebagian teolog Injili lainnya menilai bahwa ajaran ini masih perlu dikaji ulang, karena tidak semua teks Alkitab mendukung 2 tahap kedatangan Kristus. Dan disinilah kita memerlukan hermeneutika yang bertanggung jawab, menafsirkan teks sesuai konteks, kesatuan Alkitab, dan semangat Injil itu sendiri. Mari kita lihat beberapa ayat kunci yang sering dijadikan dasar untuk pretribulasi. Yang pertama dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-16-17. Paulus menulis bahwa Tuhan sendiri akan turun dari surga. Orang mati dalam Kristus akan bangkit lebih dahulu, dan orang yang hidup akan diubahkan dan diangkat bersama-sama mereka menyongsong Tuhan di udara. Namun kalau kita perhatikan konteks pasal berikutnya, yakni 1 Tesalonika pasal yang ke-5, Paulus langsung berbicara tentang hari Tuhan yang datang seperti pencuri di malam hari dan disertai kebinasaan mendadak. Artinya pengangkatan dan kedatangan Kristus adalah satu rangkaian peristiwa, bukan 2 tahap yang terpisah 7 tahun. Kedua, Injil Matius 24 ayat 29-31, Yesus berkata, segera sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap, bintang-bintang berjatuhan, dan anak manusia datang di awan-awan. Perhatikan, Yesus datang setelah masa siksaan itu, bukan sebelumnya. Dan saat itu juga, Ia mengutus malaikat-malaikatnya untuk mengumpulkan orang pilihannya. Inilah momen yang sejajar dengan pengangkatan yang Paulus tulis dalam 1 Tesalonika 4 tadi. Ketiga 2 Tesalonika 2 ayat 1-3, Paulus memperingatkan jemaat agar tidak tertipu oleh ajaran bahwa hari Tuhan sudah tiba. Ia berkata, sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka. Artinya, Antikristus muncul sebelum kedatangan Kristus, dan gereja masih ada pada masa itu. Jadi secara tekstual, tidak ada satupun ayat yang menyebut bahwa gereja akan diangkat sebelum masa kesusahan besar. Yang ada justru ajakan untuk setia, berjaga-jaga, dan bertahan sampai akhir. Mari kita rangkai semua bukti Alkitab dalam satu urutan besar. Pertama, zaman gereja sekarang ini. Gereja hidup dalam kasih karunia, tapi juga menghadapi penyesatan dan penganiayaan. Yesus berkata, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Matius 24 ayat yang ke-9. Yang kedua, masa kesusahan besar. Wahyu 7 ayat 14 menyebut orang-orang yang keluar dari kesusahan besar, yang mencuci jubah mereka dalam darah anak domba. Artinya, mereka bukan diangkat sebelum penderitaan, melainkan dimurnikan melalui penderitaan. Ketiga, kedatangan Kristus yang mulia. Inilah momen tunggal, ketika sangkakala berbunyi, orang mati dalam Kristus dibangkitkan, dan orang percaya yang hidup diubahkan dan diangkat bersama mereka untuk bertemu Tuhan Yesus di udara. 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Peristiwa inilah rapture sejati, bukan pengangkatan rahasia, melainkan kedatangan yang terlihat oleh seluruh dunia. Wahyu 1 ayat 7, setiap mata akan melihat Dia. Kemudian Kristus memerintah sebagai Raja, dan akhirnya diakhiri dengan penghakiman terakhir serta langit dan bumi yang baru.
Jika demikian, bagaimana dengan ayat yang berkata Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka? 1 Tesalonika 5 ayat 9. Ya, benar kita tidak ditetapkan untuk murka Allah, tetapi bukan berarti kita tidak akan mengalami penderitaan. Murka Allah adalah penghukuman atas dunia yang menolak Kristus, sedangkan penderitaan adalah ujian iman bagi orang kudus. Yesus sendiri berkata, dalam dunia kamu menderita, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Injil Yohanes 16 ayat 33. Jadi bukan pelarian dari penderitaan yang dijanjikan, melainkan kemenangan di tengah penderitaan. Itulah teologi salib, jalan sempit yang berakhir dengan kemuliaan. Saudara, pengharapan kita bukanlah escape teologi, melainkan pengharapan akan kesetiaan Tuhan yang menyertai kita sampai akhir zaman. Yesus akan datang kembali, ya, itu pasti. Tapi Ia mencari gereja yang setia, bukan gereja yang ingin menghindar. Ia mencari pengantin yang siap, bukan yang bersembunyi. Mari kita hidup berjaga-jaga, tetap hidup kudus dan memandang kepada Kristus yang akan segera datang. Seperti yang tertulis dalam Wahyu 2 ayat yang ke-10. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kiranya pesan ini meneguhkan kita semua untuk berdiri teguh dalam iman dan menantikan kedatangan Tuhan, bukan dengan ketakutan, tetapi dengan sukacita dan pengharapan yang kudus. Maranatha.